Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu berikan taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan itu semua pada sore ini kita kembali yaitu menyiarkan pengajian secara langsung melalui masjid kita, baik itu melalui corong maupun melalui Facebook atau melalui YouTube di Masjid Tengah Jua Bukit Tinggi. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah, pada sore yang berbahagia ini guru kita yang akan memberikan tausiah adalah Ustaz Hidayatullah MA. Alhamdulillah, beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka pengajian dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz untuk berikan tausiah. Kepada Ustaz kita persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, as-shaimin, as-shaimat di mana saja berada, baik yang di rumah ataupun yang mendengar melalui media Facebook atau di YouTube, di mana saja yang bisa mendengar suara ini, kita rangkum dengan kalimat yang sama, ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Apapun keadaan kita hari ini, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan musibah yang Allah turunkan. Hari ini hari ke-9 kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua rangkaian amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, as-shaimin was-shaimat
di mana saja berada, rahimakumullah. Pada sore hari ini, di hari yang ke-9 kita menunaikan ibadah puasa. Tema yang akan kita angkat, yang akan kita kaji dalam kajian singkat ini adalah tentang keutamaan atau fadilah dari kita berinteraksi dan membaca Al-Quran. Apa yang kita dapatkan apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran? Secara khusus, apa yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran? Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Seseorang akan tertarik melakukan sesuatu apabila dia mengetahui apa yang dia dapatkan dari sesuatu tersebut. Apabila ada seseorang yang bekerja di suatu bentuk pekerjaan, pekerjaannya berat, pekerjaannya sulit, pekerjaannya menguras tenaga yang sangat banyak, akan tetapi kalau dia dijanjikan tentang suatu imbalan yang besar, maka tentu pekerjaan yang berat itu akan tetap dia lakoni, akan tetap dia jalankan, akan tetap dia laksanakan, sekalipun dia tahu bahawa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang berat. Kenapa? Karena dia tahu dia akan mendapatkan imbalan yang besar apabila pekerjaan itu berhasil dia kerjakan. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya yang menjanjikan kepada kita imbalan dari suatu perbuatan adalah manusia yang tidak pernah berbohong di dalam ucapannya, yaitu Rasulullah SAW. Manusia yang selalu benar dalam perkataannya, as-sadiq wal masduq. Orang yang benar perkataannya dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW. Maka pada beberapa menit ke depan yang akan kita kaji adalah tentang apa yang kita dapatkan, apa fadilah yang kita peroleh apabila kita mengisi hari-hari kita dengan banyak membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang dia baca dari Al-Quran. Setiap huruf dia mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam suatu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Diriwayatkan di antaranya banyak sekali, di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, dari kitabullah Al-Quran. Kitabullah maksudnya adalah yang berbahasa Arab. Inilah kitabullah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Artinya terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Ini penting kita sampaikan. Sebab ada jemaah pernah bertanya, Ustaz, saya kalau membaca Al-Quran saya tidak paham, saya tidak mengerti apa maksudnya, apa maknanya. Karena itu kalau saya membaca sesuatu yang saya tidak mengerti, ya kadang saya ngantuk, kadang saya cepat lelah. Bagaimana kalau seandainya saya hanya membaca terjemahnya saja? Apakah saya dihukumi seperti membaca Al-Quran? Maka jawabannya tidak. Terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Al-Quran itu adalah Arabian. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Sehingga terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Contoh kaum muslimin rahimakumullah. Misal, ada orang membaca seperti ini. Ada seseorang yang membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini orang pertama. Orang yang kedua membaca pula, sesungguhnya orang-orang kafir diberi peringatan kepada mereka, tidak diberi peringatan kepada mereka, sama saja mereka tidak akan beriman. Mana di antara dua orang ini yang membaca Al-Quran? Jawabannya adalah yang pertama. Orang yang kedua bukan membaca Al-Quran. Orang yang kedua hanya membaca terjemah Al-Quran. Karena itu dia bukanlah sedang membaca Al-Quran. Jadi perlu kita bedakan antara Al-Quran dengan terjemah Al-Quran. Karena itu sepakat semua ulama, sepakat jumhur ulama,
apabila ada seorang khatib Jumat, ya, seorang khatib Jumat di dalam khutbah Jumat, semenjak dari awal khutbah sampai akhir khutbah, dari awal khutbah sampai akhir khutbah, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang dia baca. Tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang dia baca. Ya. Semenjak awal khutbah sampai akhir khutbah, dia hanya berkata, Allah berfirman yang artinya, Allah berfirman yang artinya. Jadi semenjak awal sampai akhir, Allah berfirman yang artinya, Allah berfirman yang artinya. Tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang keluar dari lidahnya. Maka khutbah seperti itu tidak memenuhi rukun, dan khutbah seperti itu tidak sah. Sekalipun dia membaca terjemah Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, Allah berfirman yang artinya, karena itu bukan Al-Quran. Ini penting kita sampaikan, sebab ada beberapa pertanyaan dari jamaah seperti itu. Ustaz, ambo kalau membaca ayat Qurannya capek ambo ngantuk, kerana ambo ndak ngerti, kerana ambo ndak faham. Kalau ambo baca terjemahnya saja lai dapat pahala baca Quran ambo tu. Maka jawabannya, yang bersangkutan tidak dapat pahala membaca Al-Quran, akan tetapi dia dapat pahala tadabbur Al-Quran. Dia dapat pahala mempelajari Al-Quran, akan tetapi dia tidak dapat pahala membaca Al-Quran karena dia tidak sedang membaca Al-Quran. Karena itu kaum muslimin, rugi apabila di antara kita hanya membaca terjemah dan tidak membaca ayatnya, maka rugi. Kenapa rugi? Karena tidak mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Nabi SAW, kita lanjutkan hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah Al-Quran, maka dia dapat kebaikan, dan setiap satu kebaikan maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Ya, bayangkan, satu huruf 10 kebaikan. Coba, tidakkah ini membuat kita bersemangat kaum muslimin rahimakumullah? Karena itu, setiap muncul rasa ngantuk, renungkan hadis ini. Setiap muncul rasa lelah, munculkan hadis ini, sehingga akan datang lagi semangat, akan datang lagi keinginan yang kuat. Kenapa? Bayangkan satu huruf 10 kebaikan. Malah Nabi SAW, kelanjutan hadis ini, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lihat, Nabi menyebutkan ini sesudah beliau menyebutkan tentang pahala. Kemudian beliau menyebutkan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim satu hurufnya, lam satu hurufnya, mim satu hurufnya. Tadi setiap huruf 10 kebaikan. Berarti alif lam mim ada 3 huruf, dan berarti ada 30 kebaikan. Artinya, orang yang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 kebaikan, padahal yang dia baca cuma alif lam mim. Bagaimana kalau dia baca satu ayat? Bagaimana kalau dia baca satu ayat yang panjang? Bagaimana kalau dia baca satu surah? Bagaimana kalau dia baca satu juz? Bagaimana kalau dia baca lebih dari itu? Bayangkan berapa banyak kebaikan yang dia dapatkan. Dan berita baiknya lagi, Nabi menyebutkan, orang yang membaca alif lam mim itu 30 kebaikan. Berarti membaca Al-Quran sekalipun tidak mengerti apa maknanya, apa artinya, tetap dia dapat pahala membaca. Apa dalilnya? Tengok. Siapa di antara kita yang mengerti apa makna alif lam mim, apa arti alif lam mim, apa maksud alif lam mim? Tidak. Kita tidak paham apa maknanya. Ternyata membaca alif lam mim tetap mendapatkan kebaikan, tetap mendapatkan pahala. Karena itu berhati-hati. Pernah ada dahulu seseorang yang berkata seperti ini, orang kalau baca Quran tidak mengerti, tidak paham, percuma aja. Kalau tidak mengerti apa yang dibaca, tidak paham apa yang dibaca, itu sia-sia. Tidak ada sia-sia. Lihat,
Ya. Nabi menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim adalah 3 huruf, dan orang yang membaca alif lam mim mendapatkan pahala 3 huruf, yang setiap satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Kaum muslimin, apalagi yang menyebabkan kita tidak bersemangat membaca Al-Quran? Tidak mengerti pun kita tetap mendapatkan kebaikan. Akan tetapi tentu mengerti itu lebih baik dibandingkan tidak mengerti. Paham tentu lebih baik dibandingkan tidak paham. Sebab apabila kita paham, maka dia akan jadi petunjuk untuk kita. Dia akan jadi pedoman hidup. Dia akan mengarahkan kita. Dia akan mengarahkan jalan kita sehingga menjadi terang jalan kehidupan bagi kita. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, hadis yang lain, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahiru bil Quran wa huwa ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yattata'u fihi wa huwa 'alaihi syak lahu ajran. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an, dia mahir membacanya, ya, dia mahir, dia fasih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dia membacanya secara tahsin, benar bacaannya, baik bacaannya, maka Nabi menyebutkan wa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, kelak tempat orang ini, kedudukan orang ini nanti bersama dengan malaikat yang mulia. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syak lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, dia belum lancar, berat lidahnya sehingga tidak keluar sebagaimana mestinya kalimat-kalimat, tidak fasih sebagaimana yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falahu ajran, dia tetap mendapatkan 2 kebaikan. 2 kebaikan apa? Yang pertama, kebaikan karena dia telah membaca Al-Quran. Yang kedua, kebaikan karena dia telah berusaha mengeluarkan huruf-huruf dari Al-Quran, sekalipun dia belum bisa mengucapkannya secara benar. Karena itu kaum muslimin, berhati-hati kalau kita berbicara. Kadang-kadang ada orang membaca Al-Quran, bacaannya belum lancar, bacaannya belum fasih, tapi dia tetap belajar, dia tetap memperbaiki bacaannya. Satu kali kita mendengar dia sedang membaca Al-Quran, dia sedang duduk sendiri, dia baca Quran, terdengar oleh kita. Kemudian kita datang, kemudian berkata, Pak, mohon maaf Pak, Bapak saya dengarkan bacaannya kurang benar, bacaannya tidak fasih, bacaannya tidak pas. Bapak kalau baca Quran seperti ini berdosa Pak. Akhirnya apa kata Bapak tadi? La panek baca Quran, la latih baca Quran, la kering kerongkongannya, la habis suaranya, dosa lo dapat encak nak baca Quran dari kecilnya. Akhirnya dia kemudian tidak mau membaca Al-Quran. Ini bahaya kalimat seperti tadi. Tidak semua orang yang tidak fasih membaca Al-Quran kita hukumi dengan hukum yang sama. Orang yang tidak fasih membaca Quran ada 2 bentuknya. Pertama, orang yang tidak fasih, dia tidak mau belajar, ya. Dia tidak mau belajar padahal ada kesempatan untuk belajar, ada yang mengajarkan, tapi memang dia tidak mau belajar dan tidak ada pula keinginan untuk mempelajari. Ini orang seperti ini tercela. Tapi kalau ada orang yang dia semangat untuk mempelajari Al-Quran, ingin belajar Al-Quran, berupaya membenarkan bacaan Al-Quran, tapi mungkin karena faktor usia atau mungkin karena lidahnya, ya, bisa jadi ada orang yang umurnya sudah 70 tahun, kemudian dia tetap belajar tahsin, ya, tahsin qiraah. Dia pelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, tapi mungkin karena giginya sudah banyak yang lepas sehingga hurufnya tidak pas lagi. Kemudian bacaannya tidak tepat, kemudian kita katakan, Pak, salah Bapak, berdosa Pak. Maka tentu kalimat ini tidak benar. Lihat kaum muslimin, benar membaca Al-Quran, kedudukannya kelak
bersama malaikat yang mulia. Adapun orang yang terbata-bata tapi dia tetap berupaya belajar memperbaiki, maka ternyata dia tidak dicela, dia tetap mendapatkan imbalan, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaum muslimin rahimakumullah, telah tiba saatnya kita menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kita tidak kemana-mana kecuali untuk urusan yang benar-benar penting. Manfaatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang sedikit faedahnya, apalagi untuk hal-hal yang tidak berfaedah sama sekali. Terakhir, keutamaan yang ketiga, kita ambilkan hadis berikutnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum dengan sebab Al-Quran, dan Allah menghinakan sebagian kaum dengan sebab Al-Quran. Jadi Allah mengangkat sebagian orang dengan sebab Al-Quran. Siapa yang Allah angkat dengan Al-Quran? Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, orang yang punya waktu terhadap Al-Quran, orang yang punya ilmu tentang Al-Quran, orang yang mengamalkan Quran. Inilah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Tapi ada pula orang yang dilecehkan oleh Allah, direndahkan oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Siapa mereka? Orang yang tidak ada waktu untuk Al-Quran, orang yang selalu sibuk kalau sudah untuk Al-Quran, orang yang mengabaikan Al-Quran, orang yang tidak punya perhatian terhadap Al-Quran, orang yang jahil dengan Al-Quran dan tidak mau belajar dengan Al-Quran. Banyak sekali. Ada orang yang kalau masalah dunia dia mengerti, kalau masalah dunia dia paham. Ada orang yang berbicara masalah dunia luar biasa, jemaah rahimakumullah. Dia bisa berbicara ini dan itu, berbicara tentang ini dan itu. Kalau kita mendengarkan dia berbicara tentang ilmu dunia, sampai mengangguk-ngangguk kita. Ya. Luar biasa ilmunya tentang perkara dunia. Tapi membaca Al-Fatihah saja, itu patah-patah lidahnya. Membaca Al-Fatihah saja tidak benar bacaannya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya luar biasa, bagus sekali. Ada orang seperti itu? Banyak sekali. Bukan sekedar ada, tapi banyak sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu, jangan kita merasa mulia kalau kita hanya mengetahui tentang ilmu-ilmu dunia dan kita bodoh dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan sebab Al-Quran, dan Allah melecehkan suatu kaum juga dengan sebab Al-Quran. Siapa orang yang Allah muliakan dengan sebab Al-Quran? Yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Quran, yang punya perhatian terhadap Al-Quran, yang punya waktu terhadap Al-Quran, yang punya ilmu tentang Al-Quran, yang berimam kepada Al-Quran. Itulah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Siapa pula orang yang dilecehkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah dengan sebab Al-Quran? Yang mengabaikan Quran, yang selalu sibuk kalau sudah tentang Al-Quran, yang tidak punya waktu terhadap Al-Quran, yang tidak perhatian dengan Al-Quran, yang bodoh dan tidak mau belajar tentang Al-Quran. Maka mereka inilah yang direndahkan oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Mari kita lihat di mana diri kita. Apakah kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah, atau jangan-jangan kita masuk yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat ini kita sampaikan. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk memanfaatkan hari-hari yang terbaik di bulan Ramadan ini dengan banyak mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quran. Dan kita juga menyampaikan kepada kita semua dimanapun yang mendengar apa yang kita sampaikan ini, banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah segera angkat wabah ini, Allah segera angkat virus ini,
sehingga kita kembali kepada keadaan yang lebih baik dan kita bisa hidup dengan kehidupan yang lebih baik dibandingkan yang sekarang. Kita bisa solat berjamaah kembali di masjid, kita bisa lagi berkumpul bersama kaum muslimin dengan jumlah yang lebih banyak dan tidak dibatasi seperti kondisi sekarang ini. Jangan lupa berdoa dalam setiap aktivitas kita, apalagi kita berada di bulan yang penuh barakah, di waktu yang mustajab, yaitu bulan suci Ramadan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Hidayatullah MA yang telah menyampaikan tausiah beliau kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhir nanti. Bapak Ibu jemaah yang kita hormati, demikianlah pengajian pada sore ini dan insya-Allah untuk besok sore bersama Ustaz Zulhamdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.